Ya. Doktif tidak pernah tahu selama ini, selama kurang lebih sampai detik ini 19 tahun berkutat di dunia kecantikan, tidak ada yang namanya stem cell itu belasan juta. Ya, nanti kita akan lihat. Di persidangan kita akan lihat. Doktif tersangka di 2 tempat. Tersangka di Polres Medan. Ya, kenapa? Yang pertama, karena Doktif di Medan itu membongkar oknum dokter sebagai justiper. Ya, jadi dia memasukkan barang yang diduga mengandung merkuri ke dalam Indonesia dari Bangkok, dan barangnya disita di Bea Cukai Kuala Namu dan Doktif bongkar itu. Sekarang Doktif tanya ke kalian, apakah seorang dokter kelakuannya seperti itu? Nggak mungkin, seorang dokter nggak akan mungkin berani tega menjual merkuri ke kalian. Ini dokter masukin aja langsung sebenarnya kalau dokter-dokter yang menjual kayak begini. Dan Dokti membongkar itu. Begitu Dokti bongkar, naiklah. Wah, dianggap Dokti bilang fix bukan dokter, justiper. Faktanya dia justiper beneran. Dan kemarin Dokti dengar minggu kemarin dia dipanggil di Polres Medan. Ya, jadi P19. Oh, nanti digoreng ini. Kok tahu P19? Doktif tahu, itu adalah haknya Doktif untuk tahu. Doktif pengen tahu sampai kapan ini kasusnya mau berjalan. Kenapa kok takut banget untuk melakukan SP3? Kalau memang dia benar-benar justiper, fix 1000% dia justiper. Semua bukti menandakan dia ada justiper. Nggak terelakkan lagi, gitu ya. Ya, untuk kedua, TSK yang kedua di Polres Jakarta Selatan. Jadi Doktif dinaikkan statusnya tersangka di Jakarta Selatan. Kenapa? Karena Doktif membuat konten di akun Dokter Detektif yang saat ini disita oleh Polres Jakarta Selatan sudah kurang lebih 6 bulan. Ya, Doktif bilang kalau nggak salah ya intinya Cat atau Suneo ya Doktif bilangnya, lupa ya. Gak punya kan kamu surat izin praktek? Seperti itu ya Doktif ya. Oke, itu ada dasarnya. Doktif datang ke klinik Athena di Palembang sebagai pasien. Pasien apa? Pasien yang ingin melakukan injeksi stem cell. Ya, Doktif tidak pernah tahu selama ini, selama kurang lebih sampai detik ini 19 tahun berkutat di dunia kecantikan, tidak ada yang namanya stem cell itu belasan juta. Stem cell itu, nah, diam. Stem cell itu ratusan juta, 200 sampai 300 juta stem cell. Tetapi di klinik dia bisa menjual yang namanya mini stem cell dengan harga 15 juta. Tertarik dong Doktif, wah ini kayaknya inovasi baru nih. Inovasi baru. Nah, pada saat Doktif ke sana, ya, Doktif datang. Pada saat Doktif datang di sana tidak ada yang namanya pelang dokter. Ya, tidak ada yang namanya pelang dokter Richard. Itu tidak ada. Oke, dah. Doktif masuk ke situ. Doktif cari, lihat, mana sih surat izin prakteknya Richard? Doktif keliling ruangan di situ, guys. Tidak satupun Doktif menemukan ada itu. Oke ya, oke. Dan itu ada saksinya. Karena Doktif ke sana tidak seorang diri. Dan Doktif mendaftar sebagai pasien atas nama Doktif sendiri. Jadi jangan nanti oh nyamar, nggak ada. Doktif memberikan identitas asli Doktif sendiri. Ya, jadi Doktif sebagai pasien Doktif identitas asli. Oke, dan akhirnya Doktif ketemu dengan dokter di situ. Mereka mulai ketakutan, dokter di situ dia bilang, ini Doktif ya? Apa yang Doktif katakan? Iya, saya Doktif. Saya mau tanya, ini stem cell apa? Kok Anda bisa memberikan, kok klinik ini bisa memberikan 15 juta? Saya mau stem cell. Dan di situ dokternya mengakui, dok, itu bukan stem cell, itu adalah sekreto. Jadinya apa? Selama ini Anda, DRL, diduga sudah melakukan penipuan kepada konsumen di klinik Anda. Ya, dan saya tanya, apakah DRL punya surat izin praktek? Karena saya tidak melihat itu. Dan apa yang dokternya katakan pada saat itu? Diam. Dokternya sendiri nggak tahu. Dokter kliniknya sendiri aja nggak tahu dia punya surat izin praktek. Coba. Sah dong kalau dokter bilang Richard nggak punya surat izin praktek. Dokter nggak menemukan di situ. Dan itu adalah aturan. Aturan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Wajib meletakkan surat izin praktek yang mudah dilihat oleh pasien. Itu wajib hukumnya. Ya. Jadi Doktif tidak takut, Doktif tunggu sampai P21 kapan persidangan kita akan bongkar-bongkaran soal itu. Nah, gitu. Oke? Ya, mungkin ada yang Bang Caca mau tambahkan.
Baik, makasih teman-teman karena kita udah sini udah meluangkan waktunya untuk ikut dengan acara konferensi terkait dengan perkara-perkara yang dilaporkan oleh tim kami selaku kuasa hukum dari Doktif. Jadi begini, coba saya tambahkan. Yang pertama terkait dengan eh, perkara TSK saudara DRL yang saat ini di Polda Metro Jaya sebagaimana sudah diumumkan oleh pihak humas dari Polda Metro Jaya bahwa yang kita laporkan ini terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan. Jadi pada intinya dalam apapun yang dari pasal yang kita laporkan dari laporan kita kepada saudara DRL ini, Metro Jaya ancaman hukumannya itu 12 tahun. Dan kami sebagai kuasa hukum di sini melihat karena ancamannya ini di atas 10 tahun atau 12 tahun, seharusnya dari pihak Polda Metro Jaya atau tim penyidik gitu bisa melakukan penahanan. Karena apa? Satu, barang yang dijual oleh pihak DRL sebagaimana yang sudah disebutkan itu ada 3 barang, salah satunya itu wet tomato. Sampai detik ini masih dijual bebas. Sedangkan yang kita tahu barang itu bukan barang yang seperti apa yang dia iklankan, sampaikan kepada publik bahwa ini white tomato, padahal itu bukan. Sehingga ini bisa dapat kami pastikan untuk dilakukan penahanan karena itu salah satu alasannya. Karena sampai saat ini belum ada penarikan barang dari DRL sendiri. Seharusnya penyidik tuh harusnya melakukan penahanan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan laporan kita terkait dengan undang-undang kesehatan dan perlindungan konsumen ini, bahwa masyarakat bukan hanya Doktif sendiri yang dirugikan. Kalau barang ini masih belum dilakukan penarikan oleh dari DRL, ini akan terus mengakibatkan kerugian material kepada masyarakat yang mungkin belum tahu adanya berita ini atau gembar-gembor seperti yang ada sekarang. Jadi kami mohon kepada tim penyidik kepada Polda Metro Jaya dengan adanya status TSK dari DRL ini dengan ancaman hukuman 12 tahun, kami meminta untuk dilakukan penahanan. Itu yang kami minta dari para tim penyidik tim Polda Metro Jaya, itu aja. Yang kedua, terkait dengan SS, bahwa yang sudah disampaikan oleh Doktif bahwa awal mula yang dilakukan oleh oleh SS ini adalah beliau yang melakukan pertama kali menyebarkan nomor telepon Doktif di platform, salah satu platform yang inisialnya I, dan itu di Instastory. Begitu di pagi hari ini masuk berbagai WhatsApp dari nomor yang nggak dikenal yang menyebutkan, dan kita sudah menyerahkan bukti-bukti itu kepada tim penyidik bahwa di situ memang ada menyebutkan dia salah satu yang mem-WA ibu ini dapat dari SS, nomornya disebar SS lah atau apapun itu. Sebenarnya Doktif ini nggak mau melaporkan, tapi karena sudah dilaporkan, kita pun membuat laporan balik terhadap SS, dan itu masuk dalam undang-undang PDP terkait dengan illegal access, di mana dia menyebarkan itu di ruang publik, dia yang bisa diakses oleh umum, oleh khalayak luar. Sedangkan ibu dilaporkan terkait adanya penyebaran nomor telepon melalui WA, di mana WA itu hanya ruang tertutup, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai illegal access. Itu makanya alhamdulillah
PMJ 300. Tim penyidik cyber PMJ menetapkan beliau itu sudah naik ke tingkat penyidikan dan akan dipanggil. Kemungkinan yang berdasarkan informasi yang sudah disebutkan oleh pihak humas dari PMJ, mungkin akan dilakukan penyitaan. Nah, itulah kenapa sampai detik ini kita menunggu kedatangan SS untuk menghadap ke pihak penyidik cyber. Dan kemungkinan dengan adanya penyitaan akun ataupun apapun itu oleh tim penyidik, kemungkinan bisa naik untuk ditetapkan sebagai PSK. Amin. Itu. Amin dari Pak Nanto. Jadi terkait dua hal ini, alhamdulillah apapun yang kita kerjakan dari laporan tim kuasa hukum ini bekerja membuahkan hasil. Memang di luar sana banyak bilang, oh ini nggak bakal naik, nggak jelas, maaf cakap DRL ini kebal hukum. Tapi alhamdulillah ini terbukti dia jadi TSK. Sedangkan pada kasus-kasus yang ibu sebagai terlapor di Polres Jakarta Selatan, buat kami tim kuasa hukum ini sesuatu yang dipaksakan. Karena apa? Terkait dengan SIP. SIP itu berdasarkan peraturan Kemenkes juga. Itu wajib dipasang, dipampang, dipajang yang dapat dilihat oleh khalayak maupun pasien yang akan berobat di klinik ataupun rumah sakit. Ini kita ngomong klinik karena beliau punya klinik. Itu wajib hukumnya untuk dipasang agar apa? Masyarakat ataupun pasien dapat melihat siapa-siapa dokter yang berpraktek di situ, bukan disembunyikan atau tidak dipampang di tempat lain. Diwajibkan dalam peraturan Kemenkes agar dapat dilihat khalayak umum. Nah, ini yang menjadi dalil beliau. Beliau ada DRL ini, tapi tidak dipasang di tempat yang seharusnya. Beliau bilang, oh saya ada, tapi nggak pasang di tempat yang bisa dilihat, tapi di atas lantai 2. Itu kan buat kami lucu. Seharusnya kalau memang beliau mempunyai SIP, ya dipasang agar tahu orang-orang, oh calon pasien, oh benar ada namanya DRL itu sebagai dokter yang berpraktek, walaupun dia berpraktek berdasarkan on call. Tapi wajib hukumnya siapapun yang berpraktek, baik itu di klinik mandiri ataupun di rumah sakit, wajib hukumnya setiap dokter atau perawat, tenaga medis yang berpraktek di situ harus memasang plat nama dan SIP-nya. Itu. Jadi terkait dengan kasus di Jakarta Selatan sebagai ibu Doktif ini sebagai PSK, buat kami itu lucu dan kami siap. Alhamdulillah ibu pun siap. Cepetan. Gitu. Lamaan, jangan lama-lama. Jadi kami mohon ya kalau kepada masyarakat lah yang mungkin mengikuti cerita ini. Buat kami dan buat Anda mungkin bisa melihat ini bisa menjadi suatu tambahan informasi lah, bahwa kalau ingin melakukan praktek jangan terbawa dengan iklan, habis itu melihat tempatnya mewah, oh dengan enaknya, oh tinggal datang, oh ini bisa itu pasti bagus lah atau apa. Tapi jadi ini sebagai masukan dari kami dari Doktif untuk bisa jadi pembelajaran bahwa tidak semua yang dilakukan maaf cakap DRL itu terkait dengan SIP itu benar. Karena apa? Seharusnya kita balik lagi ke peraturan juga Kemenkes. Ikutin aturan. Harus dilakukan, bukan harus, wajib untuk memasang plang nama dan SIP ke dokter yang berpraktek. Itu aja sih sebenarnya. Ya buat kami sih ya kita siap maju untuk membela
1000%. klien kami ini Dokter, karena dalam hal ini beliau memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini bukan suatu kebohongan, tapi memang fakta adanya, dan ibu di sana juga mendaftar sebagai pasien dengan nama pribadi. Itu aja.